Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh SWT, di dalam kehidupan kita ini ada yang dinamakan dengan sunnatullah, ada yang dinamakan dengan inayatullah. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu ada hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan atasnya. Itu sunnatullah. Tapi di atas sunnatullah tadi ada namanya inayatullah. Ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh sesuai dengan misalnya yang berkaitan dengan pertanyaan tadi. Orang sakit. Sunnatullahnya apa? Orang sakit itu ya sunnatullahnya berobat. Tapi kesembuhan itu inayatullah. Itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya berobat secara otomatis bisa membuat sembuh, maka orang yang penyakitnya sama, memakai obat yang sama, mestinya hasilnya juga sama. Tapi kan kadang-kadang tidak. Ada yang sembuh alhamdulillah, tapi ada yang tambah parah penyakitnya. Ya. Tapi jangan juga kemudian tidak mau berobat. Nah, Allah perintahkan kita melalui Rasulnya untuk berobat. Tapi yang mesti ditanamkan di hati, kesembuhan itu hanya Allah yang bisa memberi. Jadi jangan sampai saya ke dokter ini, kenapa ke dokter? Saya mau sembuh. Bukan untuk sembuh, Pak. Ke dokter itu untuk berobat. Kalau kesembuhan mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum ke dokter berdoa kepada Allah untuk diberi kesembuhan. Nah, kemudian setelah itu kita lakukanlah wasilahnya, sarananya, sunnatullahnya, yaitu dengan berobat. Jadi disebut begitu sakit, botrax duluan yang diingat, sakit kepala. Buat sakit kepala duluan yang diingat. Jangan. Allah dulu yang diingat, Allah yang menyembuhkan. Kata Nabi Ibrahim, wa idza maridtu, apabila saya sakit, fahuwa, langsung Allah yang diingat, fahuwa yashfini, dialah yang menyembuhkan saya. Nabi ajari kita untuk berdoa, Allahumma rabban nas azhibil ba'as isfi innaka antas syafi la shifa'a illa shifa'. Ya Allah, pencipta, penjaga, pemelihara manusia, hilangkan ini penderitaan, sembuhkanlah. Sesungguhnya Engkau yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan yang berasal darimu. Kesembuhan yang tidak akan menyisakan rasa sakit lagi setelah. Langsung ingat Allah, saya sakit. Wah, ini ketetapan Allah. Rida dulu di hati, Pak. Saya sebut tadi di awal, rida di hati, saya rida. Tapi Allah juga memerintahkan untuk berobat, maka saya lakukan itu. Rida itu bukan berarti menghilangkan usaha. Rida amal hati. Rida amal hati. Hati kita rida. Tapi tubuh kita tetap berusaha untuk sembuh. Kalaupun nanti tidak sembuh, tetap kita rida, tidak mengubah hati kita yang rida. Kalau kita sembuh, kita rida lagi dengan kesembuhan itu dan kita syukuri. Ya, jadi yang terpenting Bapak Ibu sekalian adalah meyakini ini ada namanya inayatullah, inayahnya Allah. Ya, tapi lakukan juga sunnatullahnya. Kan ada sahabat itu datang menemui Nabi, naik unta, Pak. Turun dari untanya, dibiarkan saja di luar masjid, langsung masuk ke masjid. Dilihat, itu untamu kenapa anda diikat? Saya tawakal saja kepada Allah ya Rasulullah. Biar saya ikat, kalau Allah takdirkan lari, lari juga itu unta. Biar saya tidak ikat, kalau Allah tidak takdirkan lari, tidak akan lari kemana-mana. Ini kayaknya hebat Pak orang ini, luar biasa penyerahan dirinya kepada Allah. Tapi apakah Nabi puji? Tidak. Nabi bahkan nasihati, aqil summa tawakkal ala Allah. Ikat dulu untamu, ikat. Setelah itu kamu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikat unta itu mengikuti sunnatullah. Baru tawakal kepada Allah SWT. Itulah yang namanya inayatullah. Naik motor, Pak, naik motor, nggak pakai helm. Kenapa nggak pakai helm? Saya kan ini ustaz ini. Saya sudah pakai songko ini, pakai sorban. Insya Allah lebih kuat ini daripada helm. Oh, nggak boleh begitu, Pak. Ya. Tetap ikuti sunnatullahnya. Udah pakai helm baik-baik.
Ya, kita berdoa, serahkan diri kepada Allah, baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Keluar dari rumah, inayatullahnya kita minta, sunnatullahnya juga diikuti. Dan Nabi sampaikan, ada orang keluar dari rumah, dia baca kalimat tadi, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bismillah, malaikat berkata, hudita, engkau sudah mendapatkan hidayah. Kita baca tawakkaltu 'alallah, saya tawakal kepada Allah. Malaikat berucap, kufita, semoga kebutuhanmu dipenuhi oleh Allah. Kita baca la haula wala quwata illa billah, malaikat berucap, ukita, engkau telah dijaga dari hal-hal buruk yang bisa terjadi. Sepanjang perjalanan dapat hidayah, dipenuhi kebutuhan, dan dijauhkan dari hal-hal buruk yang bisa terjadi. Itu inayatullah. Tapi tetap ikuti sunnatullahnya. Bawa kendaraannya, ikuti. Ya, ikuti. Saya kira itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab.